Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romoli Siahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari-hari telah kami lewati dan kami merasakan betapa banyak berkat Tuhan, pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebagaimana penyertaan dan berkat-Mu dalam hidup kami pada hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya jika hari ini pun Tuhan akan memberkati kami. Ajari kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu, melakukan hal baik sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itulah kami belajar terus dari firman Tuhan. Dan kami mau belajar dari firman-Mu hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Kamis 5 Juni 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayat 12. Dalam bahasa Batak, Pesalmen 100 tolu ayat 12. Songon dau ni habisaran sian hasudutan di padau ibana sian hita akka pangalau siota. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan dalam kehidupan ini. Dalam hubungan kita dengan sesama manusia, jika ada seseorang yang bersalah kepada kita, dan mungkin kesalahan itu dilakukan berulang-ulang, rasa kesal, marah, atau bahkan benci ada di dalam hati, bukan? Demikian sebaliknya. Mungkin ketika kita melakukan kesalahan yang berulang-ulang, orang yang dekat dengan kita mungkin merasa kesal terhadap kita. Ya, dosa itu menimbulkan sesuatu aura yang sangat negatif bagi sesamanya. Dosa itu menimbulkan sesuatu yang sangat menyakitkan kepada orang lain yang kita perbuat kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dosa-dosa yang kita perbuat sangatlah menyakitkan hati Tuhan. Dosa yang telah kita perbuat mengecewakannya. Tetapi sebagaimana rasa sakit, rasa kecewa Tuhan terhadap dosa-dosa kita, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mengampuni kita akan salah dan dosa-dosa kita. Dan itu tidak terjadi saat ini saja. Jauh sebelum kita, kasih Tuhan telah nyata. Inilah yang disaksikan oleh pemazmur, yang disaksikan Daud di dalam kehidupannya. Bagaimana hatinya, jiwanya merasakan kebaikan Tuhan atas pengampunan dosa-dosa yang dilakukan. Dan Daud mendapatkan pengampunan. Kita tahu saudara, dosa Daud? Tentu dosa ini sangat mengecewakan. Dosa ini sangat memalukan. Tetapi begitu besar dan kasihnya Tuhan sehingga Daud diberi pengampunan. Itulah sebabnya Daud memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara-saudara, di sini Daud berseru kepada dirinya agar mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah terjadi, yang dikerjakan dalam kehidupannya. Daud mengingatkan dirinya untuk kembali kepada kodrat
sebagaimana yang telah ditentukan Tuhan baginya, yaitu anak Tuhan, orang yang ditebus, orang yang dipulihkan, orang yang dimurnikan, agar hidupnya senantiasa memuji Tuhan. Tuhan yang menebus dosa-dosanya, Tuhan yang mengangkatnya dari lubang kubur, dari lubang kematian karena dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Daud yang dipulihkan, sebagaimana Daud yang telah dibenarkan, tentu itu sudah dikerjakan Tuhan bagi kita, bukan? Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus kita dari perbudakan iblis, mengangkat kita menjadi anaknya, memulihkan kita, menjadi hidup kita lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan hidup yang lebih baik ini seperti hidup di masa muda, menjadi baru seperti burung raja wali. Kita pun demikian. Paruh yang panjang, kuku yang panjang, bulu yang lebat itu dirontokkan, dibuang. Itulah dosa-dosa kita, itulah pelanggaran-pelanggaran kita. Semuanya dijadikan baru. Kita dipulihkan, saudara. Kita dibenarkan, dipapitor debatado hita, supaya kita beroleh keselamatan. Jalan Tuhan yang adil diberikan kepada kita, sekalipun kita telah berdosa. Kesempatan masih ada, waktu masih diberi kepada kita. Marilah kita untuk mau dipulihkan secara utuh di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan ini. Janganlah kiranya pertobatan kita pada hari, pada waktu tertentu saja. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya adalah terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berubah menjadi lebih baik sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosamu telah dihapuskan. Jika pemazmur mengatakan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dosa-dosa kita telah dihapus. Dosa-dosa kita telah dilupakan oleh Tuhan. Sehingga kita ditebus di dalam kasih-Nya dan kita diangkat menjadi anak-Nya. Kita dimahkotai di dalam kemuliaan-Nya. Saudaraku, apa yang telah dikerjakan Tuhan, janganlah hendaknya menjadi sia-sia. Marilah kita hidup sebagaimana anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan. Kita hidup di dalam terang Yesus Kristus. Kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi marilah kita senantiasa hidup di dalam terang kasih-Nya. Pengampunan Tuhan memulihkan kita. Pengampunan Tuhan memberikan kehidupan baru bagi kita. Hiduplah di dalam Tuhan, di dalam kesucian dan keikhlasan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami menyadari betapa besar kasih-Mu dan terus menjalani hidup kami di dalam rasa syukur. Sehingga kami tidak lagi mau diombang-ambingkan oleh arus pergumulan dunia. Tetapi kami kuat, kokoh dan teguh beriman kepadamu. Ya Bapa, kasihanilah kami. Biarlah keselamatan yang telah Engkau kerjakan tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang teguh, iman yang kokoh, dan seterusnya di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu tidak pernah berhenti. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul di dalam kehidupannya, yang sedang berduka cita. Tuhanlah yang memberi kekuatan, jalan keluar bagi mereka dalam masalah-masalah hidupnya, dan juga memberikan penghiburan bagi saudara kami yang berduka. Bagi mereka yang sedang sakit pun, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, agar Engkaulah yang memulihkan, Engkau memberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka pun tetap percaya dan beriman kepadamu saja. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup kami ada di dalam genggaman kasih-Mu. Pemeliharaanmu akan terus ada sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.